Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kita, di channel Dirnikis. Oke guys, sebelum memulai video tutorialnya, jangan lupa ya guys, bantu kami dengan klik like, comment, and subscribe ya guys ya, agar channel kita terus berkembang. Karena dengan bantuan teman-teman lah, channel kita dapat maju, eksis, dan terus berkembang ya guys ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya guys ya tentang aplikasi nomor satu top di dunia ya guys ya, yaitu aplikasi editing terbaik di dunia, memiliki 100 juta downloader ya guys ya, yang menduduki ranking peringkat ketiga dalam pemilihan editor video di seluruh dunia ya guys ya. Oke, aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi editing finishing ya guys ya. Kita sebagai seorang, misalnya seorang content creator atau seorang yang memiliki website, nah ini kita butuhkan untuk mengolah ya guys ya video kita yang akan kita gunakan untuk promosi, sebagai konten yang akan kita upload, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya guys ya. Nah seperti ini ya guys, contoh dari fitur-fitur aplikasi KineMaster. Nah oke, dengan kita memiliki KineMaster ini, kita dapat melakukan editing ya guys ya. Seperti ini, kita dapat memberikan efek, memberikan powerful tool, dan kita dapat juga memberikan efek suara ya guys ya dalam pengeditan video yang kita lakukan. Nah, yang akan kita review sekarang, yang akan kita bahas sekarang adalah kita mempelajari basic dasar kita untuk menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, di antara yang harus perlu kita siapkan adalah kita pertama menentukan ya guys ya, project atau tema yang akan kita jadikan sebagai projectnya. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan project video ya guys ya. Setelah kita tentukan, kemudian kita masukkan videonya ke dalam aplikasi KineMaster. Nah, di dalam aplikasi KineMaster itu kita akan mengolah, memberikan edit, memberikan efek, memberikan suara, dan memberikan berbagai versi lainnya ya guys ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita untuk promosi, kita bisa gunakan variasi lainnya ya guys ya. Dan misalnya kita seorang content creator, nah kita dapat menggunakan variasi yang menarik agar video kita menarik untuk seorang penonton untuk menontonnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyusun project video. Nah di sini kita susun agar rapi, agar indah, dan agar keren ya guys ya, jadi ketika penontonnya menonton itu tidak bosan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita menambahkan efek. Nah, di sini kita bisa menambahkan efek suara, efek animasi, dan efek-efek lainnya ya guys ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita melakukan itu semua, sudah selesai, sudah finishing, maka kita tinggal menyimpannya ya, mengekspornya, menyimpannya secara permanen, ataukah akan kita upload ke YouTube, ke Instagram, ke WA. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke guys, kita lanjut bagaimana tutorial basic kita dalam melakukan editing finishing ya guys ya, terhadap video aplikasi KineMaster ini. Oke guys, langkah awal kita dalam melakukan editing video yang pertama adalah kita dengan masuk ke aplikasi KineMasternya ya guys ya. Oke, kita masuk ke aplikasi KineMasternya. Nah oke guys, setelah kita masuk di aplikasi KineMasternya, kemudian kita masuk icon plus ini ya guys ya. Di sini kita akan membuat project baru ya guys ya. Nah kemudian kita pilih rasio yang akan kita gunakan dalam melakukan pengeditan video yang akan kita lakukan. Nah biasanya teman-teman apabila ingin melakukan pengeditan video, kebanyakan kita memilih rasio 16:9 ya guys. Oke, kita klik rasio 16:9. Nah kemudian seperti ini. Kemudian kita tentukan projectnya yang akan kita edit, kita berikan efek, dan kita berikan lapisan-lapisan ya guys ya. Oke, kita pilih ini guys. Misalnya di sini ya guys ya, kita tentukan projectnya. Nah ini guys, durasinya 2 menit. Oke. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, untuk di bagian sebelah kiri sini, ini adalah menu tampilan apabila kita tidak jadi melakukan video edit. Apabila kita tidak jadi melakukan video yang akan kita gunakan tadi ya guys ya. Nah, misalnya seperti ini guys. Kita masuk.
Kita klik ini videonya. Nah, apabila kita tidak jadi, maka kita pilih undo ini ya guys ya. Berarti kita tidak jadi. Nah, tidak jadi di sini. Dan apabila kita pikir lagi untuk melanjutkan video yang tadi, pengeditan tadi, maka kita klik lagi yang ini guys, untuk mengembalikan video yang kita hapus lagi di sini ya guys ya. Oke, apabila sudah selesai, kemudian kita klik ini guys. Kita klik tanda centang di kanan atas ini. Oke, kita klik. Kemudian seperti ini tampilannya. Oke, tanda ini capture ya guys ya. Kita diberi pilihan fiturnya yaitu untuk yang tangkap dan simpan ini kita gunakan sebagai thumbnail nanti ya guys ya. Jadi sebagai cover dari video yang akan kita lakukan. Dan yang nomor 3, nomor 2 ini tangkap dan tambahkan sebagai klip ini kita gunakan sebagai lapisan ya guys ya. Nah, kita pilih. Maka dia akan muncul seperti ini guys. Nah, nanti akan muncul kita tambahkan lapisan ya. Nah, misalnya lapisannya kita beri efek apa ya guys ya, seperti ini misalnya. Nah, di sini bisa kita berikan efek, kita lihat seperti apa efeknya. Oke, kita putar ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya, efek yang diberikan tadi. Nah, dan durasinya juga bisa kita setel guys, mau berapa menit durasi itu diputar ya guys ya. Misalnya mau 3, 3,5, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi semakin banyak lama durasinya, jadi berputarnya itu semakin lama juga ya guys. Oke, kemudian di ikon pengaturan ini, logo pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur fitur-fitur yang ingin disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya volume induk otomatis, volume proyek, pengaturan audio, pelemahan audio. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya di sini ya. Misalnya videonya kita atur, pengaturan videonya, penyutingannya. Nah, di sini kecepatannya ya guys ya. Nah, seperti ini tampilannya. Tinggal teman-teman atur aja sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kalau tanda panah atas bawah ini kita klik ini guys. Nah, dia memindahkan posisinya ya guys ya. Timeline ini posisinya di atas seperti ini. Nah, kalau tadi di bawah, sekarang posisinya di atas. Nah, kita rubah lagi guys, kita kembalikan timelinenya ke bawah. Nah, ini timeline ya guys ya namanya. Nah, ini timeline yang saya gerakkan ini namanya timeline. Oke. Sudah selesai, kemudian kita lanjut ke ini ya guys ya, ke layar yang besar ini. Nah, layar yang besar ini sebagai project interview kita ya. Jadi kita menginterviewnya semua di sini. Nah, kita interview semua di sini. Di sini layar utama, penampakan dari pengeditan-pengeditan yang akan kita lakukan seperti ini. Oke. Dan ini fungsinya untuk mengembalikan ya guys. Nah, apabila kita tidak jadi, maka kita kembalikan aja guys. Nah, misalnya ini ya guys ya, project barunya ya guys ya. Nah, di sini. Nah, di bagian kanan ini guys, ada lapisan, ada media, ada audio, dan ada rec ya. Nah, kita bahas lapisan ini ya guys. Nah, lapisan ini kita dapat memberikan lapisan, misalnya pada video kita ini akan ditambahkan video lagi guys. Jadi video utamanya itu udah ada video, kemudian kita tambahkan video lagi dengan cara mengetik lapisan. Misalnya kita pilih ini ya guys ya, lapisannya. Kita pilih, oke. Kemudian kita atur posisinya dulu ya guys. Nah, kita atur posisinya. Jadi di dalam video itu ada video lagi ya guys ya. Jadi memutar dua video sekaligus ya, sebagai ilustrasi dari video yang kita buat. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pengaturan terhadap video lapisan ini ya guys. Misalnya kita ingin memangkasnya, merubah bentuknya menjadi bulat ya guys. Nah, kita pilih yang bulat ini. Nah, seperti ini. Oke, apabila udah selesai, kita tinggal klik centang ini ya guys. Nah, setelah itu kita kecilkan. Oke, kita kecilkan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau seperti apa kreasi yang akan digunakan di dalam video ini, yang mendukung dalam mendeskripsikan video yang dibuat. Oke, kita klik centang ini, kemudian kita putar ya guys. Oke guys, nah seperti ini ya guys ya hasilnya. Nah, untuk di lapisan ini, di dalam video ini, maka kita mematikan volume ya guys ya.
suaranya kita tentukan mau suara yang pertama dari media ini atau dari lapisan yang akan kita gunakan. Nah, caranya adalah seperti ini guys. Apabila kita ingin mematikannya, maka kita matikan aja sampai 0 ya guys ya. Maka suara otomatis itu nanti munculnya dari media utamanya ya guys ya, bukan dari lapisan. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan suara dari lapisannya, maka teman-teman membesarkan suaranya. Dan suara yang dari sini dimatikan ya guys. Nah, kita matikan seperti ini. Nah, oke, selesai. Nah, misalnya lapisannya kita membutuhkan cuman sampai sini aja ya guys ya. Nah, bisa kita potong guys di sini guys. Bisa kita potong ke kiri, ke kanan, atau kita bagi dua seperti ini guys. Kalau ke kanan seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Misalnya ke kanan seperti ini. Oke, seperti itu kita kembalikan lagi guys dengan mengklik ini tadi. Tanda unduh tadi. Nah, misalnya kita ingin bagi dua di sini guys, lapisannya. Nah, kita bagi dua. Nah, di sini seperti ini, bisa ya guys ya. Bisa. Kita selipkan lagi di sini apa? Oke, di lapisan ini juga teman-teman bisa memberikan efek ya. Nah, untuk efek-efeknya teman-teman bila ingin mendapatkan hasil yang bagus, disesuaikan dengan selera ya. Maka teman masuk ke toko aset ini guys. Nah, di toko aset ini teman-teman tinggal pilih, sesuaikan efek aja apa aja yang ingin teman-teman dapetin ya. Oke, misalnya seperti ini dan kita lihat animasinya seperti apa. Nah, seperti ini ya guys jadinya. Deskripsi dari kalau kita mendownload efek ini ya guys. Oke, seperti itu guys. Misalnya teman-teman mau tinggal diunduh ada ya guys ya. Nah, lagi memasang. Oke, terinstall. Dan untuk mengeceknya, kalau kita ingin menggunakan jangan di sini ya guys ya. Nah, ini cuman tempat pendataan aja. Bukan di situ. Kita keluar dan kita keluar di sini. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Nah, muncul di sini guys. Nah, kalau sudah muncul kita klik centang aja di sini. Oke, klik centang dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya sampai sini ya guys ya. Nah, oke, selesai. Kita putar ya guys ya. Nikis. Oke guys, Nah, seperti sebelum ini ya guys mulai ya. video tutorial. Nah, di sini di efek ini teman-teman juga bisa mengatur animasi masuknya ya guys ya. Nah, misalnya seperti ini pop up bisa. Misalnya geser ke kanan juga bisa, geser ke kiri juga bisa gitu loh. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa mengatur durasi kecepatannya. Misalnya di sini teman-teman mau di setel misalnya selama 2 menit bisa di sini ya. Oke, kemudian juga animasi keseluruhan ini ya guys ya. Nah, ini animasi keseluruhannya seperti apa kita tentukan. Misalnya dia seperti cincin. Nah, misalnya seperti cincin ini. Jadi ketika masuk dan kita keluar dia berputar-putar seolah seperti cincin. Dan animasi keluarnya juga, ini animasi keluar ya guys ya. Jadi ketika dia akan keluar, akan habis, maka kita tentukan seperti apa akan habisnya, atau slide down atau seperti apa. Dan kalau udah selesai kita pilih sampingkan misalnya. Nah, kita atur juga kecepatannya guys ya. Jadi semakin kita pilih lama waktunya, maka semakin lama pula dia untuk pergi meninggalkan dari video ini guys ya. Misalnya ini guys, kita putar guys. Mulai video tutorialnya, jangan lupa ya guys, bantu. Kemudian kita lanjut ke menu stiker ya guys ya. Nah, di stiker ini teman-teman bisa memberikan variasi warna ya. Oke, variasi warna seperti ini. Nah, misalnya udah kita tentukan objeknya, variasi warnanya kita perbesar ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti ini. Dan misalnya durasinya kurang lama, teman-teman bisa menambahkan ya, memanjangkan durasinya seperti ini. Nah, oke, coba kita putar. Dan jangan lupa teman-teman menyetel animasi masuknya dan animasi keluarnya dan animasi keseluruhannya. Nah, sekarang coba kita putar ya guys ya. Dari efeknya Oke guys, sebelum memulai video tutorialnya, jangan lupa ya guys, bantu kami dengan klik like, comment, and subscribe ya guys ya, agar channel kita terus berkembang. Oke, kemudian apabila kita ingin menambahkan tag, misalnya pemandangan indah ya guys ya, pemandangan indah.
Nah, pemandangan indah bisa juga ya guys ya di sini teman-teman. Pemandangan indah ya. Oke, selesai. Nah, di sini tagnya di sini muncul ya guys ya. Nah, ini tagnya bisa kita perbesar ya guys ya. Dan kita bisa tentukan jenis hurufnya, model kreasinya dengan mengklik AA ini ya guys ya. Oke, kita klik AA di sini, kita bisa memilih. Nah, ini guys, bentuk hurufnya mau roboto bold, mau roboto black, mau roboto medium, tinggal tentukan nama teman-teman ya. Nah, di sini juga ada lain lagi ya guys ya, berbagai variasi jenis huruf-huruf yang kita inginkan. Kemudian kalau teman-teman kurang puas juga, kurang lagi, maka teman-teman tinggal mendownload aja di toko aset ini ya. Nah, di toko aset ini teman-teman dapat mendownload, memilih sesuai dengan kreasi yang diinginkan di dalam penulisannya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih aja. Oke, misalnya kita sudah tentukan hurufnya seperti ini, robotobol. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini ya guys ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih warnanya guys. Kita ganti warna ini. Kemudian kita tentukan warnanya. Warna dasarnya ya guys ya. Misalnya merah. Oke, setelah misalnya warna merah, kemudian kita berikan variasi lagi ya guys ya, agar nampak hidup warnanya ya. Jadi teman-teman dapat melihat dengan jelas kalau tulisan itu ada ya guys ya. Nah, kita berikan bersinar ya guys ya. Jadi cahayanya itu bersinar. Kita hidupkan di sini. Nah, setelah udah hidup, kita atur kekuatan cahayanya guys di sini. Nah, ini ya guys ya. Jadi gambar tulisannya semakin cerah ya guys ya, semakin nampak, semakin hidup, jadi semakin jreng itulah ya guys ya. Oke, kemudian kita bisa juga mengatur animasi masuknya ya. Di sini juga kita bisa atur animasi masuknya, misalnya mau pop up, nah seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur durasinya. Jadi selama berapa menit dia bertahan animasi masuknya, dan animasi keseluruhannya juga bisa kita setel di sini ya guys ya. Dan animasi keluarnya juga bisa kita setel di sini guys. Nah, geser ke kanan dan kita atur juga durasinya. Jadi semakin lama waktu yang dipilih, semakin lama juga dia muncul di videonya. Dan apabila teman-teman ingin memberikan bayangan, maka teman-teman juga bisa menyetelnya ya. Di sini muncul, kita klik dulu ini, kita klik dulu projectnya, kemudian kita pilih di sini opasitas, ada animasi keluar, ada putar cermin, menyapur. Kalau menyapur ini dia seolah-olah transparan ya guys ya tulisannya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal pilih aja ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, misalnya layar, cahaya lembut. Nah, seperti ini, cahaya keras, memperterang. Nah, teman-teman tentukan aja seperti apa kreasi yang ingin diberikan. Ini juga pilihan tagnya ya teman-teman ya. Posisi tagnya juga bisa pilih, bisa teman-teman tentukan di sini tagnya, jenis-jenis tagnya mau seperti apa. Oke, demikian guys sekilas tentang tag ya guys ya. Dan tulisan tangan ini teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalnya buat ilustrasi bisa juga di sini. Misalnya kita masukkan di sini. Nah, ini guys. Di sini teman-teman bisa menentukan variasinya, atau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke guys, kita lanjut ke fitur audio ya guys ya. Nah, di fitur audio ini teman-teman bisa memberikan efek terhadap suara kita ya. Jadi selain suara kita yang berputar, kita memberikan efek kreasi suara-suara, misalnya suara hewan, suara musik, suara animasi-animasi apa ya guys ya, yang disesuaikan dengan teman-teman. Oke, misalnya seperti ini guys. Kita taruh. Nah, seperti ini contoh suaranya. Apabila kita menginginkan ini, kita tekan aja tanda panah ini ya guys ya. Oke, kita tekan tanda panah seperti ini, udah selesai. Dan apabila teman-teman kurang puas juga, ingin mendapatkan lebih suara dari ini, maka teman-teman tinggal masuk aja ke toko asetnya. Nah, di sini teman-teman bisa download aja. Jadi download, nanti mencarinya jangan di sini ya guys ya. Tapi mencarinya, nah jangan di sini mencarinya guys. Di sini tidak bisa kita gunakan, ini cuman sebagai galerinya aja.
tapi penerapannya nanti di sini ya guys ya. Oke, penerapannya di sini. Nah, di sini guys. Kalau udah selesai, kita pilih aja icon fana ini ya guys ya, tanda plus. Assalamualaikum guys. Nah, seperti ini bisa juga kita masukkan. Oke, itu tentang audionya ya teman-teman ya. Nah, apabila udah selesai, maka teman-teman tinggal langsung upload aja ya. Melakukan ekspor data, dipermanenkan. Setelah dipermanenkan, tinggal teman-teman upload ke media sosial yang diinginkan, misalnya Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Oh ya guys, dan rek ini kita melakukan perekaman ulang ya. Misalnya suara awal yang kita masukkan itu salah. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan ulang ya terhadap suaranya ya. Misalnya kita tambahkan suara guys ya. Suara yang dasar tadi kita nolkan. Kita nolkan seperti ini guys. Nah, ini mana suara dasarnya tadi? Di ini ya. Oke, kita nolkan di sini ya suara dasarnya ya. Kita nolkan ya. Nah, ini suara sumbernya kita nolkan. Kemudian kita ganti suara baru di sini guys. Bisa. Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kita, di channel Dear Nikis. Oke, selesai. Apabila udah selesai, kita putar aja ya guys ya hasilnya, dan kita naikkan volumenya guys. Kita klik dulu, kita tentukan, kita naikkan volumenya. Oke, selesai. Dan kita putar ya. Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kita, di channel Dear Nikis. Oke, seperti ini. Nah, apabila udah selesai, tinggal teman upload aja. Oke, setelah kita hendak mengupload, maka teman-teman di sini pilih resolusinya ya. Resolusi kecepatan dari video yang kita buat ya. Misalnya 1080 ya pixel ya. Jadi semakin besar pixel yang dipilih, maka teman-teman juga semakin hasilnya semakin bagus. Di sini juga semakin besar angka yang dipilih, laju binggainya juga semakin bagus. Tapi kapasitas memorinya besar ya teman-teman ya. Jadi agak lama dalam melakukan loading export datanya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menentukan kualitas gambarnya, videonya semakin tinggi semakin bagus ya. Tapi dengan catatan itu juga semakin besar juga kapasitas yang dibawa. Jadi ketika ekspornya semakin lama ya. Nah, setelah itu kita ekspor. Oke, dia sedang melakukan ekspor, kita tunggu aja ya. Oke guys, demikian tutorial basic dasar kita dalam menggunakan aplikasi KineMaster ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.